Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa para pemirsa dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Ya, ahlan wa sahlan di acara kesayangan kita, acara selalu kita nantikan, program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersama Al-Ustadz Nizar Sa'adjabal, LCMPD, dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris. Ya, Alhamdulillah Al-Ustadz Nizar Sa'adjabal, LCMPD telah berhadir bersama kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Amin, amin. Allahumma. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan terus kesehatan, Ustaz, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan Ustaz. Terus, Ustaz. Amin, Ustaz, ya. Amin. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Taib. Sebelum kita mulai acara ini, kami menginformasikan bahwasanya acara program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Al-Ustadz Nizar Sa'adjabal, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki kesulitan dan ingin berkonsultasi langsung tentang fikih ilmu waris, bisa menghubungi kami nantinya di layanan kami 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'adjabal tentang ilmu waris, bisa menghubungi kami nantinya di layanan kami di 021 2123 2333. Ya, kemudian kami menginformasikan bahwasanya acara ini juga bisa didengarkan melalui radio, dan di antara radio yang merilai acara ini ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah merilai. Ya. Kemudian sebelum kita mulai acara ini, kami juga mengajak para pemirsa dan pendengar radio untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, kita langsung mulai acara ini, Ustaz, ya. Ya. Sembari kita menunggu penelpon yang masuk, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Tapi pertanyaan pertama dari Eno Hodijah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, mengenai hukum waris. Pertanyaannya, ayah saya meninggal, beliau meninggalkan istri, anak laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang. Di samping itu, beliau meninggalkan ibu atau nenek. Pertanyaannya, apakah nenek mendapatkan hak waris dari bapak saya yang meninggal, sedangkan harta yang akan diwariskan dari pemberian orang tuanya atau kakek, bagaimana cara pembagiannya? Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Khadijah atas pertanyaannya, di mana menanyakan apakah ibu dari pewaris itu mendapatkan warisan. Jawabannya pasti, ya, pasti, bukan iya lagi, ya, tapi pasti. Ibu dari pewaris itu pasti mendapatkan warisan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan hal itu di dalam Al-Quran. Jadi dengan jelas Allah menyatakan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa itu tentang ayat warisan, bahwa
seorang ibu ini mendapatkan warisan yang tidak akan bisa gugur dengan siapapun. Ya, tidak akan gugur dengan siapapun. Ya. Cuman perolehan warisan hak ibu ini bisa naik, bisa turun tergantung pada kondisi komposisi dari para ahli waris. Jika komposisi ahli waris seperti yang disebutkan tadi, ada istri, kemudian ada anak laki, anak perempuan, kemudian ibu, maka ibu di sini mendapatkan 1/6. Ya, jika memiliki anak, maka ibunya mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Kota Bekasi Ustaz, yang bertanya bernama Ana. Bismillah, mohon izin untuk bertanya, bapak saya telah meninggal pada bulan Juni 2020 lalu. Harta yang ditinggalkan ada 1 rumah saja yang beliau tempati bersama kakak ipar saya dan anak-anaknya. Rumah tersebut milik bapak saya, dulu murni pembelian bapak saya. Warisan belum ada yang mengurus, kemudian di bulan Oktober 2022, ibu saya meninggal. Sampai saat ini warisan belum diurus. Dosakah kami anaknya tidak mengurus harta warisan bapak? Rumah tersebut ditempati kakak tertua tanpa bertanya kepada yang lain. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Ana di Bekasi yang menanyakan harta peninggalan orang tuanya yang belum diurus sampai sekarang. Pertanyaan dari Ibu Ana ini menunjukkan bahwa Ibu Ana berharap akan warisan ini biar selesai ditanyakan, biar selesai diselesaikan, biar cepat diselesaikan. Ya. Jadi pertanyaan Ibu Ana ini menunjukkan bahwa anaknya, termasuk Ibu Ana ini, pengen warisan ayahnya diselesaikan. Kalau dia nggak pengen diselesaikan, kemungkinan dia juga nggak bertanya, gitu kan ya. Nah, jika ada di antara salah satu dari ahli waris itu pun menuntut haknya atau berharap akan hak warisnya, maka warisan itu pun berkewajiban untuk dibagi kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Kalau toh semuanya adem-adem, nggak ada yang menuntut, nggak ada yang nanya, diam, maka tetap saja warisan itu lebih baik untuk diselesaikan dan dibagi kepada mereka yang berhak menerima. Kenapa? Agar kita tidak termasuk orang yang menguasai harta warisan. Nah, ini berbahaya. Dan juga karena ini bukan milik mereka yang menempati. Ini milik para ahli warisnya yang harus diselesaikan secepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Ya, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari Mutmainnah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seorang ibu wafat telah meninggalkan suami dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sebelum meninggal, saat sudah sakit, beliau berpesan kepada 2 anaknya bahwa rumah yang sedang ditinggali yang mana miliknya sedang ditawari untuk dijual kepada beberapa kerabat, dan hasil penjualan rumahnya akan dibagi 5, yaitu dihadiahkan untuk 4 anak dan 1 bagian untuk pribadi. Apakah pesan ini bisa direalisasikan saat nanti rumah sudah terjual? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini namanya wasiat kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi ketika rumah itu dijual laku, maka hasil penjualannya dibagi sesuai dengan perhitungan waris yang ada kepada para ahli warisnya. Ya, tidak boleh direalisasikan kepada orang-orang yang telah disebutkan di mana mereka adalah para ahli waris.
Jadi harus dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, cukup Ustaz ya? Ya. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya dari Banten Ustaz. Ada hamba Allah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya meninggal pada tahun 2008, memiliki 3 istri. 1 di Magelang, jumlah anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian 1 di Solo, jumlah anak 2, 1 perempuan dan 1 laki-laki, dan 1 di Cianjur, jumlah anak 3, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Masing-masing rumah di sana adalah harta ayah. Setelah ayah meninggal, saya mendengar pembagian waris tersebut, semua anak tidak mengambil waris. Jadi masing-masing rumah ditempati istri milik istri tersebut. Hutang-hutang sudah dibayar dengan uang ayah yang ada di ATM-nya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Istri pertama sekarang sudah meninggal. Syukran jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Tentu terima kasih kepada penanya yang di Banten, barakallahu fiqh. Ya, jika pembagiannya seperti yang disebutkan, bahwa rumah yang di sini nanti buat istri yang pertama, rumah yang ditempati istri kedua buat yang kedua, ini tentu akan berbeda-beda nilainya. Ya, pasti akan berbeda-beda nilainya. Bagaimana dengan tabungan nanti buat siapa? Bagaimana dengan uang yang selain dari aset, harta yang selain dari aset nanti punya siapa? Pasti akan berbeda. Nah, disinilah kalau kita tidak menggunakan perhitungan dari Al-Quran, perhitungan tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW. Jadi semua aset-aset ini harus dihitung sesuai dengan perhitungan dalam syariat Islam. Ya, dihitung dulu semuanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masalah nanti yang ditempati oleh istri pertama, istri kedua, istri ketiga buat mereka, yang penting dihitung dulu secara warisnya. Setelah ketemu angkanya, maka dibagi kepada masing-masing. Oh, ini bagian kami sekian, berarti cocok dengan rumah ini. Ya udah, rumah ini aja yang kita ambil. Nah, kan selesai seperti itu. Ya. Oh, bangunan jatah kami kurang, kalau rumah sekian ya udah kami yang nambahin deh biar rumah ini jadi milik kita semua, anak-anak dari istri yang ini. Nah, ini silahkan, yang penting dihitung aja semua sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran wa jazakumullah khairan. Sebelum kita berpindah ke selanjutnya, kami mengajak kembali para pemirsa untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung, berkonsultasi langsung tentang ilmu waris kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal melalui layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Adi Tama di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya menikah 2 kali. Pernikahan pertama dikaruniai 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian ibu meninggal di tahun 1990. Namun ayah saat itu tidak berbagi waris. Pernikahan kedua, ayah menikah dengan janda beranak 2 dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Januari 2022, ayah meninggal dan masih memiliki 2 adik perempuan yang dibantu semasa hidupnya. Pertanyaan pertama, Ustaz, yang termasuk harta waris mencakup apa saja? Apa sebatas nama ayah? Atau termasuk atas nama ibu tiri, harta bersama, pribadi yang diperoleh dalam pernikahan? Kemudian yang kedua, pembagian warisnya. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Adi di Jawa Barat atas pertanyaannya. Memang permasalahan ini akan selalu menjadi kabur di masyarakat awam karena munculnya undang-undang kompilasi yang mengatakan memilah antara harta yang diperoleh sebelum menikah dengan harta yang diperoleh setelah menikah. Undang-undang ini memang undang-undang negara yang ditetapkan buat semua kalangan agama.
Ya, tetapi bagi umat Islam memiliki panduan yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya pemilahan harta diperoleh sebelum menikah dengan dia dengan harta yang diperoleh setelah menikah dengan dia. Tidak ada itu istilah pemilahan ini di dalam syariat Islam. Nggak ada, Islam tidak kenal itu. Terus gimana dong Ustadz? Yang diketahui dalam syariat Islam adalah si fulan wafat dan dia punya harta. Sudah, titik. Si fulan wafat dan dia punya harta. Terlepas harta ini dia peroleh sebelum menikah atau harta ini diperoleh setelah dia menikah atau apapun istilahnya, yang jelas ini harta punya dia. Jurusnya adalah pokoknya. Ya, pokoknya ini harta, yang penting ini harta milik dari si fulan ini yang wafat ini. Berarti harta yang dia miliki itu menjadi warisan semuanya. Tanpa melihat dimilikinya kapan. Sebelum nikah atau setelah menikah itu sudah tidak dilihat sama sekali. Jadi semua harta dia menjadi miliknya, menjadi ahli waris. Harta punya siapa? Harta yang menjadi kepemilikan dia secara utuh. Tapi kalau harta ini sudah diberikan kepada orang lain dengan cara sudah diatasnamakan istrinya umpama, ya berarti itu harta sudah bukan warisan lagi. Karena harta sudah diberikan kepada seseorang yang namanya berada dalam dokumen resmi negara itu. Ya, oh yang tanah ini sudah atas nama istrinya, ya sudah berarti dia punya istrinya itu. Ya, nah ini yang harus difahami semuanya. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Tadi dikatakan bahwa ayahnya ini memiliki, ya kita coba bikin gambaran perhitungannya. Jadi Bapak A, ya, jadi Bapak, mohon maaf. Jadi Bapak A ini memiliki 2 istri. Ini istri pertama, kemudian istri kedua. Istri pertama memiliki 3 anak, ya, 3 perempuan dan memiliki berapa tadi? 1 laki-laki. 1 laki-laki. Nah, istri yang kedua ini janda. Dia sendiri membawa anak, 2 anak. Sedangkan perkawinan dengan Bapak A ada 1 anak, 1 laki. Oke. Istri yang pertama wafat tahun 1990. 1990. Ya, kemudian Bapak A wafat 2022. Siapa ahli warisnya dari sini? Sepertinya masih ada 2 adik perempuan. Oh, adik perempuan. Ya. Dia punya 2 Adik perempuan. saudara perempuan kandung. Ya. Siapa ahli warisnya di sini? Ahli waris dari Bapak A ini adalah, ya, ahli warisnya adalah istri 2. Istri kedua. Karena istri ini sudah wafat lebih dulu, berarti selesai ceritanya kan. Istri yang pertama selesai karena wafat lebih dulu. Ya, berarti istri kedua ahli warisnya. Kemudian 3 anak perempuan. Kemudian 2 anak laki. Kok 2? Ya, 1 anak laki dari istri pertama, 1 anak laki dari istri kedua. Nah, ini ahli warisnya. Bagaimana dengan 2 anak yang dibawa oleh istri kedua? Tentu ini anaknya orang lain. Ini yang disebut dengan anak tiri yang bukan ahli waris sama sekali. Ya, jadi nggak boleh jealous istri yang kedua. Kok anak saya nggak dikasih warisan? Ya iyalah, karena anak kamu kan
dari orang lain, dari laki lain, sedangkan yang ini dari bapak A gitu ya. Jealous akan muncul. Kemudian yang kedua, yang berikutnya di sini ada 2 saudara perempuan kandung. Nah, karena di sini ada anak laki-laki, maka 2 saudara perempuan kandung ini gugur. Dia nggak dapat warisan. Jadi ahli warisnya hanya istri yang kedua, 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya si istri ini dapat 1/8. Terlepas harta diperoleh kapan, dari zaman kapan, dari zaman toge masih tinggi sampai toge masih kecil, nggak diurus jamaah. Yang penting nih fulus punya si A, kelar, sudah nggak usah ditanya ya. Kemudian sisanya diberikan kepada anak-anak tadi ini. Masing-masing dari anak laki ini masing-masing 2 bagian. Berarti ada di sini ada berapa? 6 bagian. Perempuan 1 bagian berarti 2. Totalnya ada berapa? 7. Ya, kelipatannya 8. Dari 8 1 sisanya 7. 8 ya. Ini 8. Ya. Jadi 7 dibagi 8. Kalau dalam ilmu waris ini harus dilakukan pembulatan karena ini terjadi pecah. 7 dengan 8 tidak bisa dibagi, ini yang namanya inkisar, pecah. Yang harus dilakukan tasheh. Ya sudahlah, lakukan saja tasheh, pecah-pecah juga duit rapopo. Ya, jadi umpama duitnya 1 miliar, 1 M nih duit. Ya 1/8-nya kan 125 juta. Berarti sisanya duitnya berapa? 875 dibagi 8. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari Riau Ustaz. Yang bertanya bernama Lindrawani. Saya ingin bertanya Ustaz, qadarullah 3 tahun yang lalu ibu ana meninggal dan setahun yang lalu bapak ana juga meninggal. Beberapa hari yang lalu kakak laki-laki ana didatangi saudara jauh ibu ana. Katanya lebih kurang 50 tahun yang lalu ia menitipkan emas 24 karat seberat 12 emas di sini. Terus mungkin 12 gram Ustaz. Dan disaksikan sama saudaranya yang bernama N. Namun N ini sudah wafat. Namun N ini sekarang sudah pikun dan uzur. Ketika ditanya kenapa tidak diminta dari dulu, jawabnya lupa dan baru teringat sekarang. Padahal semasa hidup ibu sering bantu dia. Ibu orang yang gak mau berhutang, ibu juga gak pernah cerita. Mohon solusinya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ibu Lindra ya di Riau. Ya mohon maaf kalau salah, ini ibu atau bapak di Riau. Kasus seperti ini nggak tahu kayak kok, makanya saya langsung nebak ya. Ini kasus begini ini para jamaah sekalian, kok sering dengan alur yang sama gitu loh. Modelnya ini subhanallah sama. Bahkan pertama apa? Dibilang punya utang, itu ditagihnya setelah sekian tahun biasanya. Sudah berjalan sekian tahun, 10 tahun, bisa lebih. Bisa di atas 5 tahun. Ya. Pokoknya setelah berjalan sekian tahun gitu, ditagih. Iya, bapakmu dulu, ibumu dulu punya utang sekian tahun lalu. Ya. Saksinya siapa? Oh, ada saksinya. Biasanya ada saksinya, jawabannya 2. Ada saksinya, tapi saksinya sayangnya sudah mati. Ini selalu begini alurnya. Kalau enggak saksinya ada, tapi udah tua pikun. Ini selalu begini pertanyaannya jamaah. Apa indikasi apa? Saya tidak berani memutuskan ini benar atau ini bohong. Saya tidak mengatakan. Saya tidak berani. Tapi sebenarnya cuma saya bingung. Kenapa kok alurnya ini sama gitu loh ya.
Lalu apa Ustaz jawabannya? Jawabannya adalah seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi bukti harus dibawa oleh orang yang mengklaim. Ibu punya utang, ya bawain bukti dong. Bawain bukti. Kalau dalam peradilan kita di sini bukti itu kan ada dua. Ya, bukti apa istilahnya mereka ya, saya nggak hafal ya. Bukti yang berupa fisik dan bukti yang berupa ini non fisik ya. Bukti fisik ini ya apa catatan, tulisan, tulis menulis perjanjian. Yang kedua bukti saksi-saksi berupa saksi. Dia harus bawa itu saksi-saksinya. Kalau dia tidak membawa bukti apapun, ya secara hukum tidak bisa didengarkan. Cukup keluarganya wal yaminu 'ala man ankar. Keluarganya cukup bersumpah. Saya tahu persis ibu saya tidak suka berhutang, umpama seperti yang diceritakan. Dan sering berhubungan. Kok bisa ingatnya 50 tahun? Ajib ini 50 tahun jemaah. Padahal sering berhubungan, sering dibantu berurusan dengan uang. Sering berurusan dengan uang. Harusnya kalau urusan dengan uang kan ingat. Ya, jadi dia kalau memang yakin dia tinggal bersumpah. Sumpah atas nama Allah, wallahi ibu saya tidak pernah berhutang. Maka Anda akan terbebas dari itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz kita sepertinya masih belum ada penanya Ustaz. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya dari Muhammad Zulkifli di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek saya yang sudah meninggal mempunyai adik perempuan yang tidak punya anak dan suaminya sudah meninggal juga. Allahu Akbar. Suaminya yang meninggal. Ya, suaminya. Nah, dari keluarga saudara-saudara kakek saya sudah meninggal semua. Yang masih ada dari keluarga adik kakek saya adalah anak-anak dari kakek saya. Pertanyaannya, apakah hak waris dari adik kakek saya dipegang oleh anak-anak dari kakek saya? Jawabannya, Anda belum cerita terus saya suruh jawab, ya bingung sayanya. Anda cuma cerita kakek saya punya ini, terus ini meninggal, sayanya bingung. Jadi saudara Muhammad Zulkifli, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tolong Anda urai, kakek kamu itu siapa namanya? Terus anaknya siapa saja, kalau nggak punya anak saudaranya siapa saja. Oh yang ini sudah wafat tahun sekian, ini wafat tahun sekian, yang sekian. Kakek wafat tahun sekian, ini sekian, ini sekian. Lalu siapa Ustaz dari kerangka keluarga, skema keluarga yang besar ini, siapa ahli warisnya. Ah ini baru. Nah kalau cuma cerita kayak begitu saya juga bingung mau jawab apa. Saya juga nggak paham. Ya barakallahu fiik. Sepemahaman Anda Ustaz? Atau kita lanjut saja Ustaz ya? Lanjut aja. Iya. Biar dijelaskan sendiri nanti. Biar dijelaskan sendiri. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, ternyata sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita angkat penelpon terlebih dahulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, tolong mungkin bisa lebih jelas lagi. Sepertinya kurang jelas ya suaranya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz bisa dengar Ustaz? Tidak. Enggak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan Ibu. Anak mau yang terlibat di Tasikmalaya. Ya. Kita belum bisa belum jelas suara Ibu. Mungkin bisa keluar dulu atau kemana mungkin? Ya. Jaringannya ya mungkin nanti dihubungi kembali ya. Mungkin nanti dihubungi kembali, diputuskan dulu. Anak mau dari Tasikmalaya Ustaz. Ya, masih kurang jelas. Ya, mohon maaf Ibu. Mungkin nanti ya coba ditelepon kembali ya. Ya. Tapi Ustaz sepertinya ya sambungannya terputus Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaannya yang sudah ada terlebih dahulu Ustaz. Ya, kami harapkan Ibu yang telah menelpon tadi bisa menghubungi kami kembali dan pastikan jaringannya sudah baik ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Hanugrah Adi Buwono di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang pembagian tanah waris.
kakek nenek telah meninggal, aset tanah. Yang masih tersisa, yang pertama bude, yang kedua ibu saya memiliki anak 1, kemudian yang ketiga oom sudah meninggal memiliki anak perempuan 1 dan Siapa oom? cuman oom, mungkin Apa? adik ibu ya. Adik Ya ibu. laki perempuan. Laki-laki, Ustaz. Ah? Laki-laki, kalau oom itu istilah untuk laki-laki Kok biasa. tahu itu? Kita di sana pakai itu biasanya. Iya, Oom. oom itu kalau di tempat kita om istilah untuk adik laki-laki dari ibu. Ini Sunda nih, Jawa Barat ini. Ya makanya aneh juga nih. Terus. Masya Allah. Ya, oom sudah meninggal, beliau memiliki anak 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kemudian tante, yang keempat tante, yang kelima tante, yang keenam oom lagi, Ustaz. Aset tanah, yang pertama di Pasar Rebo, kata nenek saya untuk anak perempuan. Yang kedua di Cibubur, kata nenek saya untuk anak laki-laki. Yang ketiga di Kalianda. Yang keempat Buah Batu. Yang kelima di Gemolong. Ya. Pernah dibicarakan tidak dalam forum lengkap, sudah dibagi ke anak-anaknya, dibagi rata. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Terima kasih kepada Hanagra ya. Anugerah. Hanugra apa Hanagra tadi? Hanugrah. Hanugrah ya. Ya, di Jawa Barat. Sama ini modelnya dengan pertanyaan sebetulnya sebelumnya. Om, tante, terus apa lagi, ini lagi yang kita ini mau bicara hukum. Kalau gambaran soalnya tidak tepat, kita juga tidak berani. Apalagi ini perhitungan waris, ya. Jadi saudara Hanugra minta tolong diurai saja pakai nama. Ya, kakek nenek saya. Dua-duanya sudah wafat. Pertanyaannya harta milik kakek apa milik nenek? Itu satu. Kalau milik kakek, siapa aja anak-anaknya, urai namanya. Jangan pakai uum atau apa, ini beda persepsi. Anda di Jawa Barat, nanti si hostnya orang Aceh, pakai istilah Aceh. Nanti yang ini pakai istilah Jawa, orang Betawi, saya orang Jawa Timur. Nanti saya pakai istilah Jawa Timur, lain lagi loh nanti artinya. Jadi urai aja pakai. Pakai nama biar kami tidak salah dalam pandangan dan persepsi permasalahan ya. Namanya ini oh ini wafat sekian, ini wafat sekian. Siapa Ustadz ahli warisnya? Ya, sebagaimana Anda urai tentang tanah-tanah tadi, hartanya dulu, wali warisnya dulu, jangan hartanya dulu ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan. Ya, kami beritahukan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya, mohon diuraikan dengan jelas, dengan lebih detail kembali pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Dan pakai istilah standar ya, jangan pakai istilah bahasa daerah Anda, jadi pakai bahasa nasional aja. Ya, bahasa pemersatu kita semuanya. Ada pakai bahasa daerah, bingung kitanya. Ini maksudnya siapa gini. Ya, ini masalah hukum runyam, nebak-nebak nanti ya. Ya, syukran Ustaz ya. Syukran jazakallah khairan. Dan ya kami harapkan kepada yang ingin bertanya bisa menghubungi kami kembali di 021 2123 2333. Syukran jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, kita lanjutkan, sepertinya belum terhubung kembali. Ya, sudah terhubung sepertinya Ustaz penelponnya. Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Bukan ya. WA-nya berapa tuh Fatwa? Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak di Pekanbaru. Di Pekanbaru Riau Pak Miswa Rizal. Iya Pak Rizal. Mohon izin Pak Ustadz. Iya Pak Rizal. Kita sering mendengar dalam pengajian bahwasan harta keluarga, kata Pak Ustadz, adalah milik suami.
Dan ada juga Ustaz mengatakan harta keluarga adalah milik suami istri. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz, mana yang benar gitu? Harta keluarga ini maksudnya siapa yang bekerja dan siapa yang mendapatkan, Pak? Yang bekerja suami. Berarti yang punya duit siapa? Ya suami gitu. Suami. Terus yang beli aset siapa? Gimana Pak Ustaz? Yang beli aset siapa? Suami. Suami. Istri sebagai apa? Istri sebagai ya. Ibu rumah tangga. Ya Pak Ustaz. Ibu rumah tangga. Berarti harta milik siapa, Bapak? Mana Pak? Berarti harta milik siapa? Ya itulah kita tanyakan. Saya nanya dulu sama Bapak. Bapak yang bekerja. Ya. Bapak yang mendapatkan uang. Ya. Bapak yang beli barang, aset. Ya. Ya, berarti harta uang dan aset ini punya siapa, Pak? Gimana Pak Ustaz? Berarti aset ini punya siapa, Pak? Punya Bapak Iya. yang beli, punya kita suami. atau gitu. punya istri? Bukan. Ya udah, itu jawabannya, Pak. Anda menjawab, Anda bertanya, Anda menjawab. Paham, Pak ya? Iya, maksud kita kan yang lebih Iya. jelasnya Pak Ustaz Iya, dalam saya jelaskan. hukum Islam itu bagaimana gitu. Jadi Saya mohon jelaskan. penjelasan Pak Ustaz. Saya jelaskan, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal di Pekanbaru atas teleponnya. Barakallahu fiik. Jadi saya bertanya tadi itu hanya ingin mempertajam ya, bahwa mempertajam permasalahan, dan saya ingin menggali sebetulnya pandangan masyarakat seperti apa gitulah. Jadi suami yang bekerja, suami yang dapat uang, suami yang beli aset, sebetulnya yang punya siapa? Suami. Ya itulah jawabannya, Pak. Begitulah dalam syariat Islam. Harta itu akan menjadi milik seseorang yang mengeluarkan keringat di situ. Gitu. Dia yang bekerja, dia yang mendapatkan upah dari pekerjaannya. Berarti uang ini punya siapa? Ya punya yang bekerja, punya dia. Suami sepenuhnya yang bekerja, dan aset-aset dia yang beli. Berarti ini punya siapa? Punya suami. Ya, punya suami. Istrinya ibu rumah tangga. Apakah dia memiliki itu semua? Tidak. Kenapa permasalahan ini sering runyam? Itu tadi yang saya katakan di depan tadi. Karena munculnya gonogini ini, Pak. Karena gonogini ini menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh suami setelah dia menikah, maka itu menjadi harta milik keluarga. Ini yang aturan gonogini dalam kompilasi. Dan aturan ini tentu ditetapkan oleh pemerintah memang. Buat siapa? Buat semua elemen masyarakat dari semua agama manapun. Ini yang saya tahu ya. Tapi umat Islam memiliki aturan sendiri di dalam syariat Al-Quran dalam masalah pembagian ini. Dan ini diaturan ditetapkan dalam peradilan agama kita. Secara hukum negara pula. Ya boleh kita di dalam peradilan agama untuk menetapkan bahwa saya memilih aturan dalam ini pada perhitungan waris loh ya, pada perhitungan waris. Jadi dalam perhitungan waris di sini itu kan berkaitan dengan kepemilikan, Pak. Jadi dalam Islam siapa yang bekerja, siapa yang berusaha, siapa yang dapat, berarti dia yang punya. Suami yang kerja, suami yang mendapatkan upah, suami yang beli aset, ya milik suami lah. Jadi istri apa? Ya sebagai istri. Ini satu. Yang kedua, mungkin timbul pertanyaan pula, loh kok istri tidak mendapatkan harta dari suami yang usahakan? Loh, iya, karena di dalam Islam pernikahan itu bukan al-fulus. Ya, pernikahan di dalam Islam bukan harta. Islam ini ta'abbud, ibadah kepada Allah. Ya, pernikahan itu ibadah kepada Allah. Kedudukannya tinggi sekali. Seorang istri yang menikah dengan suaminya, kemudian dia beribadah kepada Allah, taat sama Allah, taat sama suaminya, maka ini adalah pintu surga bagi dia. Fanzuri aina anti min.
Innama huwa jannatuki au naruki. Lihatlah kamu diri kamu pada suamimu, ketaatanmu sama suamimu. Suamimu itu bisa menjadi pintu surga atau pintu neraka. Jadi pernikahan ini ibadah mulia yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi bagi mereka yang di sana orang-orang kafir, mereka tak ada aturan ini. Yang ada berarti aturannya adalah dunia. Ketika menikah dengan dia, mana jatah saya dari harta kamu dong? Karena kan saya menikah sama kamu. Berarti pernikahannya dihitung sama fulus. Iya, berapa pernikahan dihitung sama fulus? 50%, 50% seperti kepemilikan saham perusahaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Islam tidak mengenal itu. Ya, dalam Islam pernikahan ibadah mulia dan Anda berhak mendapatkan hak Anda yaitu nafkah. Tapi harta milik siapa? Ya milik dia yang bekerja. Kalau istri punya pekerjaan penghasilan, ya punya istri. Suami punya pekerjaan, punya penghasilan, punya aset, ya punya suami. Ya suami punya penghasilan, punya suami. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan yang kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan tadi, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah menelpon. Tapi Ustaz, sudah ada penelpon selanjutnya. Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Khadijah di Tasikmalaya ya. Iya, Ustaz mau penjelasan dari saya yang bertanya bahwa ayah saya meninggalkan karya saya, ibu saya dan anak laki-laki 4, anak perempuan 3. Mohon maaf, mohon maaf, Ibu. Ibu Khadijah, suaranya nggak jelas, putus-putus di tempat kami. Saya mau penjelasan yang kebahagiaan untuk istri, Ya, anak. ya putus-putus Ibu, saya nggak bisa mendengar dengan baik Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Sepertinya terkendala sinyal Ibu Khadijah. Kami mohon maaf Ibu ya. Mungkin ya bisa ditelepon ulang kembali atau ya pokoknya masih ada kesempatan lagi insya Allah nantinya ya. Coba pakai GSM yang lain gitu Ibu ya. Mohon maaf Ibu, harus kita putuskan. Syukran jazakumullah khairan Ibu atas partisipasinya. Ustaz, seperti masih belum bisa tersambung dengan Ibu Khadijah di Tasikmalaya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Enggarwati di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau menanyakan tentang warisan. Bapak saya mempunyai istri pertama, dikaruniai anak 1, kemudian cerai. Nikah lagi dengan istri kedua, dikaruniai anak 2, kemudian cerai lagi. Namun pernikahan istri 1 dan 2 dengan sistem orang dulu. Belum tahu sah atau tidak. Kemudian menikah dengan istri ketiga dan mempunyai rumah dan bangun bersama istri terakhir. Yang saya tanyakan, untuk anak-anaknya dari istri pertama dan kedua itu, apa juga berhak mendapatkan waris dari pernikahan bapak yang terakhir? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Enggalwati di Jawa Tengah. Jawabannya iya, semua anak-anak dari ayah Anda berhak dapat warisan. Anak dari istri pertama 1, anak istri kedua 2, anak istri ketiga berapa, semua ini adalah anak-anak ayah Anda. Dan Anda tidak berhak untuk mempertanyakan pernikahan dulu apa. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang tak perlu, harus dibuang. Ya, ini bisikan syaitan, jangan sampai kita terjebak dalam bisikan syaitan yang akhirnya kita berada dalam kezoliman yang berat. Emang pernikahan orang dulu semuanya nggak beres. Emang pernikahan orang dulu ada indikasi nggak beres. Ya, semua orang tua kita pernikahannya menikah zaman dulu semua. Jadi hati-hatilah Ibu dengan bisikan-bisikan setan, karena memang ini duit halus, al-fulus halus. Ya. Hati-hati dengan bisikan setan yang super halus. Ya, kita kembali kepada Allah. Ini sudah menikah sah, ya sudah menikah. Ini anaknya ayah Anda, ini anaknya ayah Anda 2, 3, yang sekarang juga anaknya ada berapa? Sudah semua anaknya ayah Anda semuanya ahli waris. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukran wa jazakumullahu khairan. Ya,
Kita telah tersambung dengan penelpon Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, ada Bapak Ali di Medan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak. Kami persilahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, kemana pergi Ya. Pak Ali, menghilang lama kakak telepon Iya, kami. Gitu. apa? Tapi saya do ngikuti kok Ustaz. Oh iya iya. Ada pertanyaan. Iya, silakan Pak Ali. Nah, kita siap do mengikuti setiap ada kegiatan. Masya Allah. Ustaz. Nah, ini gini Ustaz, saya mau tanya. Kan harta warisan itu kalau misalnya kedua orang tuanya masih hidup, belum dibagi. Sesudah meninggal, baru dibagi. Apakah berdosa itu orang tua itu belum dibagi sampai sekarang? Karena begini Ustaz, di zaman sekarang ini, kalau itu dibagi harta warisan cepat-cepat kepada anak-anaknya, maka itu tidak bisa jadi jaminan. Mungkin ada yang jual, ada yang apa, segala macam. Jadi maka dilambatkanlah baru dijual. Baru dibagi. Nah, bagaimana hukum itu Ustaz? Apakah kira-kira berdosa si orang tua itu atau bagaimana? Itu aja Ya, ya. saya tanyakan. Nah, Makasih Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau harta yang dimiliki oleh orang tua ketika masih hidup terus mau dibagi, ini saya kurang ajar jawab. Orang tuanya masih hidup kok mau dibagi-bagi, ya wah kurang ajar nih. Ini bukan ranah waris lagi Pak. Ya, waris itu kalau orang tuanya wafat meninggalkan harta. Nah ini baru warisan. Orang tuanya wafat nggak punya harta, ya jangan telepon saya kan nggak punya harta warisan. Orang tuanya masih ada, terus hartanya mau dibagi-bagi, ini juga bukan warisan Pak. Warisan itu apa? Orang tuanya wafat, meninggalkan harta, nah baru ini dibagi. Apakah dibaginya cepat atau lamban? Nah ini tergantung pada kondisi keluarga. Kalau keluarganya menuntut untuk memiliki hak mereka masing-masing, maka ini harus lebih cepat dibagi. Nah, kalau keluarganya sepakat untuk menunda, oh nanti aja deh, ya sudah itu hak mereka untuk menunda, tidak ada apa-apa. Jadi kembali kepada para ahli waris. Kalau ahli waris satu aja untuk meminta haknya, maka tidak boleh terjadi penundaan. Ya, tapi kalau semuanya sepakat untuk ditunda, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Apakah berpengaruh pada si mayit? Sudah tidak ada urusan dengan si mayit sama sekali, karena harta ini berkaitan dengan yang hidup. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita masih ada waktu Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang waris. Dulu saya pinjam uang orang tua 25 juta untuk beli tanah untuk bikin rumah saya di tahun 2001. Kemudian ibu meninggal di tahun 2018. Saya belum membayar uang tersebut. Kemudian harga tanah saya sekarang harganya 75 juta lebih. Apakah saya harus mengganti uang 25 juta atau 75 juta Ustaz untuk waris kakak dan adik saya? Syukran wa jazakumullah. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya di Jawa Barat tadi. Hutang sama ayahnya 25 juta untuk beli tanah. Sekarang tanahnya harganya 75 juta. Berapa utang yang harus dibayar? Jawabannya tetap 25 juta. Utang 25 juta ya dibayar 25 juta. Tidak ada kelebihan sama sekali. Dan tidak boleh dilebihkan sama sekali. Kalau Anda lebihkan nanti masuk ke ranah riba loh. Ya, jadi utang 25 ya dibayar 25. Kan itu dulu ya utang. Utang ini dibangun di atas prinsip tolong menolong, bantu membantu. Tidak ada untung menguntungkan dalam hutang piutang, tidak ada. Zaman dulu utang 25 juta ya bayar 25 juta. Sekarang sudah terjadi peningkatan kenaikan, ya udah enggak apa-apa. Tapi utangnya 25 ya dibayar tetap 25 juta. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz. Ya.
kita masih ada waktu Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan dari Diana di Riau, Kota Pekanbaru. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ana mau bertanya, Pak D saya meninggal pada tahun 2021, tidak memiliki anak. Istri sudah meninggal tahun 2015. Sekarang hanya memiliki saudara kandung perempuan, yaitu kakak Pak D saya. Dan semua saudara kandungnya yang lain telah meninggal. Memiliki 23 keponakan dari anak-anak kakak dan adik dari Pak D saya. Memiliki peninggalan harta dan uang di bank. Siapa yang berhak sesuai syar'i atas semua harta peninggalan ini? Syukran jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih Diana di Pekanbaru. Ini juga saya kembalikan lagi pertanyaannya. Tolong dipertajam saudara-saudara dari Pak D Anda tadi itu wafatnya tahunnya berapa saja dan siapa saja mereka. Yang laki berapa, yang perempuan berapa, dan kalau sudah pada meninggal sebutkan tahunnya. Ya, biar saya bisa mengurai siapa ahli warisnya. Ya, diurai, dibuka aja keluarganya semua, skema keluarganya. Oh, ini Pak D saya wafat sekian, punya saudara namanya A, wafat tahun sekian, punya anak ini. Oh, ini punya anak ini gitu. Nah, ini saya terang benderang untuk menjawabnya, saya nggak takut salah ya. Barakallahu fiik. Insyaallah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Ya, masih ada waktu ya Ustaz ya. Satu lagi pertanyaan sepertinya masih bisa Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi saudara laki-laki yang sudah menikah tetapi mencari nafkah hasil Ustaz. Tetapi mencari nafkah hasil. Kita ulangi Ustaz. Bagaimana menyikapi saudara laki-laki yang sudah menikah tetapi mencari nafkah hasil dari bergantung kepada orang tua? Saya sudah sarankan agar bekerja sendiri, tetapi ibu saya memanjakan adik saya dengan alasan kasihan. Adik saya bekerja dari peninggalan ayah yang sudah meninggal bulan lalu. Ayah saya masih meninggalkan hutang. Saya sarankan kepada ibu saya agar toko tersebut dijual atau disewakan agar dapat melunasi hutang ayah saya. Tetapi ibu saya menolak dengan alasan kasihan dengan saudara saya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Saran Anda, terima kasih kepada penanya di NTB. Saran Anda untuk menjual toko dengan tujuan melunasi hutang, ini adalah tepat sekali. Karena hutang si mayit itu harus cepat dilunasi. Karena itu bisa merugikan si mayit di akhirat nanti. Ya, bisa merugikan si mayit di akhirat. Jadi alasan Anda sangat tepat sekali. Dan memang itu yang harus dilakukan. Adapun argumen ibu Anda itu tidak bisa diterima. Ya, argumen ibu Anda tidak bisa diterima. Gara-gara anak satu ini, maka utang yang wafat nggak bisa dipenuhi, akan merugikan dia, membahayakan dia. Ya, masalah nih adik Anda kerja di situ di toko itu tidak ada masalah sebetulnya. Cuman masalah utamanya adalah kalau memang utang ayah Anda nggak bisa dibayar dari penghasilan toko dan melunasi hutang dengan cara menjual di toko, ya berarti satu-satunya cara jual di toko untuk melunasi hutang ayah Anda. Ini yang harus dilakukan secepatnya, dan itu cepat harus dilakukan, nggak bisa ditunda-tunda karena ini berkaitan dengan hutang. Adapun sikap ibu Anda tidak dibenarkan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan terakhir tadi Ustaz. Syukran Ustaz atas kebersamaannya. Ya, yang terhimpun di kami ada sekitar 14 pertanyaan yang terjawab pada kesempatan kali ini, dan 2 diantaranya dari penelpon Ustaz. Masyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Wa iyyakum. Kemudian kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang telah ikut berpartisipasi baik menelpon maupun menyimak acara ini sampai selesai. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak. Ya, sebelum kita tutup acara ini, kami menginformasikan bahwasanya acara live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai Jumat, Anda bisa lihat informasi detailnya melalui website kami di www.dewanfatwa.com.
Anda juga bisa mengakses pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga bisa bertanya jikalau tidak berani bertanya langsung melalui layanan interaktif ini, melalui website ini pula. Ya, kemudian juga kami mengajak para pemirsa untuk bisa mengambil kesempatan emas berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa disaksikan melalui layar kaca televisi Anda. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja dari Studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.